Pemirsa, pada Hari Migran Internasional, Kepala BP2MI Benny Ramdhani meminta agar pemerintah lebih memperhatikan tenaga kerja migran. Menurut Benny, masih banyak kewajiban negara untuk mesejahterakan pekerja migran Indonesia karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI merayakan Puncak Hari Pekerja Migran Internasional di Jakarta hari ini. Migran Days ini dirayakan sebagai bentuk dukungan BP2MI kepada para pekerja migran di dunia, khususnya Indonesia. Kepala BP2MI Benny Ramdhani menegaskan komitmen BP2MI dalam membantu pekerja migran Indonesia agar terjamin hak-haknya dalam bekerja. Pekerja migran Indonesia merupakan pahlawan devisa. PMI memberikan sumbangan devisa nomor 2 di Indonesia sebesar 159 triliun lebih per tahun dengan jumlah 72.000 pekerja setiap tahunnya. Pada prakteknya, pekerja migran Indonesia masih harus mengeluarkan biaya tambahan dalam pengurusan keberangkatan PMI sebab dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia, Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani berharap ke depan semua dipermudah dan digratiskan. Para pekerja migran untuk tidak terjerat penempatan ilegal dan TPPO, tanggal 30 Mei 2023 saya menghadap Presiden melaporkan langsung dalam rapat terbatas. Presiden menyetujui usulan BP2MI bahwa negara harus hadir, negara tidak boleh kalah, hukum harus bekerja, dan kemandulan tim gugus tugas melalui Perpres nomor 22 2001 itu dikarenakan ketua gugus tugasnya saat itu adalah Menteri PPA. Saya katakan di depan Presiden, Menteri PPA tidak memiliki struktur sampai di bawah dan tidak memiliki kewenangan penegakan hukum. Presiden langsung menggantikan posisi Menteri PPA oleh Pak Kapolri. Dan kami berterima kasih sejak Pak Kapolri pimpin sudah 900 tersangka ditangkap dan kurang lebih 3.000 yang diselamatkan yang hampir diberangkatkan ke luar negeri. Nah, kuncinya adalah yang ditangkap ini masih ikan teri. Kami berharap para bandar, sindikat ya yang mengendalikan perdagangan orang ini benar-benar bisa disentuh oleh hukum. Hari ini Pekerja Migran Internasional yang diperingati setiap tanggal 18 Desember ini digelar di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menyebut pemerintah serius untuk terus meningkatkan keterampilan, meningkatkan kesejahteraan, serta perlindungan terhadap para buruh migran. Intinya kita memang ingin memperbaiki terus tata kelola buruh migran Indonesia, memberikan perlindungan, menyiapkan mereka supaya menjadi kerja yang terampil, ya, memberikan kemudahan, melindungi mereka dari TPPO, ya, dan tema kita itu buruh migran kita itu apa? Merdeka, daya dan sejahtera. Merdeka, berdaya dan sejahtera ya. Itu supaya kita terus mengusahakan dan mencari juga tempat-tempat bekerja di berbagai daerah, di berbagai negara ya, dengan kesepakatan dengan Indonesia tentang adanya perlindungan. Kalau tidak ada perlindungan, itu tidak dilakukan. Bahkan yang sudah dihentikan. Ya. Tapi sekarang sudah mulai dibuka. Jadi sudah moratorium untuk melakukan penataan ulang dan beberapa negara sudah dibuka kembali. Ya, karena ada perjanjian-perjanjian yang menyangkut perlindungan buruh migran. Sebelumnya BP2MI juga menggelar rakernas bersama perwira pekerja migran Indonesia dan kawan PMI untuk merumuskan rencana aksi sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam meningkatkan perlindungan calon pekerja dari
dan hingga kembali ke tanah air. Rakernas diharapkan bisa menghasilkan sinergi dengan misi peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.